Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di dapur Mas Triwo. Oke, langsung aja ya. Hari ini saya dapat pesanan risoles yang super gemoy. Totalnya ada 125 biji ya. Nah, kita akan buat isiannya dulu. Di sini saya tumis dulu bawang bombay. Ini ada 2 buah bawang bombay. Saya tumis sampai harum. Setelah itu saya tambahkan bawang merah dan bawang putih. Ini bawang-bawangannya saya chopper, kemudian kita tumis sampai berbau harum. Jadi nanti risolesnya itu dia enggak yang kecil, modelannya itu yang agak lebar gitu ya. Untuk sayurannya saya pakai wortel sama kentang aja karena ini risoles sayur. Wortelnya ini totalnya ada 2,5 kg. Saya potong dadu kecil seperti ini. Kemudian kentangnya juga ada 2,5 kg. Kalau misalnya kalian mau nambahin ayam, bisa ya, kasih suiran ayam gitu, direbus terpisah lalu tinggal kalian campurkan aja. Atau boleh kalian tambahkan telur puyuh juga bisa. Kalau telur puyuh itu nanti biasanya pada waktu dibentuk risolesnya baru ditambahin. Ini kita tutup sampai wortel sama kentangnya setengah matang. Tadi saya tambahkan air 1 liter. Taunya setengah matang gimana? Nah, taunya setengah matang ya kalian ambil comot 1. Jangan terlalu matang, kalau terlalu matang malah nanti nggak enak. Kemudian saya tambahkan daun bawang dan daun seledri. Daun bawang seledri ini saya beli 3.000, beberapa batang gitu. Kemudian kita tambahkan persausan duniawi, ada saus tiram, ini saya kasih 2 sendok makan. Kemudian saya tambahkan lada bubuk 5 sendok teh. Jadi ini bumbu isian dari risolesnya itu dia anget kalau dimakan, karena saya tambahkan lada lumayan banyak. Tapi kembali selera, kalau misalnya kalian nggak suka terlalu banyak boleh kalian kurangin. Kemudian tambahkan garam, gula pasir, dan juga kaldu bubuk. Kemudian saya juga tambahkan pala bubuk. Tinggal diaduk-aduk, dan untuk mengentalkannya saya nanti pakai terigu 300 gram yang saya larutkan dulu dengan air. Tinggal diaduk-aduk. Kalau terigu udah masuk itu udah kalian pastikan cek rasanya kurang apa gitu, tinggal kalian sesuaikan. Ini dimasak sampai tanek ya, kurang lebih sekitar 15 menitan lah. Setelah itu kita buat kulitnya. Ini ada setengah kilogram tepung terigu, saya tambahkan telur 10, kemudian tambahkan garam, dan ini saya tambahkan susu bubuk. Lalu tinggal kita mixer. Untuk airnya totalnya 3 liter ya. Untuk 1,5 kg terigu. Kemudian saya tambahkan minyak 100 ml. Ini saya mixer karena kalau pakai manual itu makan waktu banget, sedangkan kalau buat kulit ini harus bener-bener homogen, harus bener-bener tercampur rata. Kalau enggak nanti bakal gampang pecah pertama itunya, kulitannya. Ini saya mixer kurang lebih sekitar 5 menit dengan kecepatan api sedang. Oh ya, kalau misalnya kalian pakai maizena itu bisa langsung kalian cetak. Kalau misalnya kalian nggak pakai maizena itu harus didiamkan dulu kurang lebih sekitar 30 menit. Jadi ini adonan saya diamkan karena saya nggak pakai maizena. Saya diamkan selama 30 menit. Untuk teflonnya saya pakai yang ukuran 24.
Jadi kemarin itu ada yang beberapa yang nanya ke saya, Mas itu kok nggak pakai maizena. Itu biasanya kalau pakai maizena itu saya nggak perlu nunggu adonannya, jadi langsung bisa dicetak. Tapi kalau misalnya tanpa maizena itu adonannya harus didiamkan dulu sekitar 30 menit. Dan ingat harus bener-bener itu ya, tercampur rata ya, apalagi kalau misalnya kalian membuat kocokan manual gitu. Nah kalau misalnya banyak, yang mending pakai mixer supaya lebih cepat. Nah untuk balurannya ini ada tepung terigu, saya tambahkan air secukupnya. Kemudian untuk lemnya nih ada terigu, saya tambahkan air. Untuk tepung balurannya tadi terigu, saya tambahkan sedikit kaldu bubuk. Kalau ada susu boleh kalian tambah susu. Oh ya, untuk isiannya tadi itu saya timbang totalnya ada sekitar 5 kilo lebih sedikit. Jadi ini per bijinya itu kalau misalnya kalian mau sama rasa supaya nggak kekurangan gitu, itu kalian timbang ya. Jadi per bijinya ini saya kira-kira sekitar 40 gram. Jadi satu sendok makan lebih dikit gitu. Karena biasanya saya emang kalau misalnya buat seperti ini itu harus sama kan, jadi supaya nggak kekurangan atau nggak kelebihan banyak, itu biasanya saya timbang isiannya. Begitu ya tipsnya ya, supaya nggak salah nanti, loh ternyata kok kurang isiannya kan nggak lucu. Kemudian tinggal kalian kasih di tepung baluran seperti ini, lalu saya tiriskan dulu supaya adonan tepungnya itu dia ngetus ke bawah. Dan nanti kalau misalnya kalian masukkan di breadcrumb atau tepung roti itu dia nggak mengganggu, nggak gumpal gitu loh. Jadi seperti ini. Kalau misalnya kalian buat banyak, nanti yang jatuhan-jatuhan itu kan nanti bisa kalian masukin lagi di itu tadi, di baluran tepung basahnya. Seperti ini ya, jangan lupa agak ditekan-tekan sedikit supaya dia bisa rata gitu. Ini saya kerjain H-1, jadi setelah selesai semuanya itu saya masukkan cooler supaya ngirit, karena pesanannya itu beberapa yang perlu dikerjakan. Untuk apinya nih api sedang, tapi ditunggu ya sampai bener-bener panas baru kalian masukkan. Jadi buat goreng risol itu tipsnya itu gorengnya jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti dia malah bakal bisa sobek ya, atau meletup gitu. Yang penting kalian pakai apinya sedang, ditunggu sampai panas, benar-benar panas baru kalian masukkan. Kalau udah coklatan tuh lalu kalian angkat gitu, karena pada dasarnya isiannya tuh udah matang, kemudian kulitnya juga udah matang. Jadi tinggal kalian buat crispy untuk luarnya aja supaya dia lebih tahan lama itunya risolnya. Dan jangan lupa untuk reman-reman di bawahnya itu kalian buang ya supaya nggak ganggu untuk goreng berikutnya. Oke, demikian konten kali ini, semoga bisa menginspirasi. Dan buat kalian yang baru aja gabung ke channel ini, jangan lupa follow akun ini untuk dapat resep-resep menarik lainnya. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih, jangan lupa jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.